RUU Sisdiknas 2022 ditolak. Lantas apa sih yang menjadi alasan dari pengurus besar PGRI untuk menolak RUU tersebut? Jangan salah paham ya. Kalau mau tahu, yuk simak infonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait RUU Sisdiknas yang ditolak ya. Alasannya karena PGRI mempunyai alasan tersendiri ya, sehingga tidak menyetujui rancangan yang diajukan oleh Kemendikbudristek. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan dari PGRI sehingga menolak dari rancangan tersebut? Dan teman-teman, tentu saja bukan hanya pemerintah, tetapi guru-guru berharap ya bahwasanya upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya didengar namun bisa direalisasikan. Dan hal ini menjadi permasalahan sehubungan dengan adanya rencana pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Ya, sebagaimana keinginan Mendikbudristek ya, Bapak Nadiem Makarim yang menyatakan RUU Sisdiknas sebenarnya adalah jawaban atas keluhan banyak guru kepada Kemendikbudristek, yang mana selama beberapa tahun terakhir ya, Nadiem mengaku berupaya mencari solusi bagi para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi tetapi masih harus antri, bahkan tidak mendapatkannya hingga pensiun. Jadi ini realita teman-teman ya, bahwasanya banyak teman-teman yang sudah pensiun namun hingga pensiun ia belum bisa mendapatkan yang namanya tunjangan profesi guru karena proses PPG yang begitu ribet dan tentunya memakan waktu yang lama, sehingga banyak teman-teman guru apalagi yang sudah berusia nih teman-teman tidak berhasil untuk melewati yang namanya proses PPG ini. Ya, kata Pak Nadiem bahwasanya sebetulnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru, yang mana Nadiem mengaku sangat berkeinginan melakukan dialog bersama para guru secara langsung untuk membahas RUU Sisdiknas tersebut. Ya, Bapak Nadiem ya tentunya menjelaskan besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Dan tentunya dalam RUU tersebut ya ada beberapa terobosan bagi kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi terobosan dalam RUU tersebut? Ya, yang pertama adalah bahwasannya RUU Sisdiknas ini menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya hingga pensiun, yang mana tentunya saat ini ya sudah ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada penghapusan terkait tunjangan yang sudah diterima oleh guru ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk para guru ya bahwasanya akan kehilangan tunjangan profesi ini. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya setelah RUU Sisdiknas ini diundangkan maka tunjangan profesi guru akan hilang. Ya, sebenarnya tidak teman-teman. Namun ya, harus dipahami bahwasanya bagi guru yang sudah mendapatkan TPG saat ini, tunjangan tersebut akan terus diterimanya hingga pensiun, dan hal ini tertuang dalam pasal 145 ayat 1 dalam RUU Sisdiknas karena secara eksplisit sudah ada jaminannya teman-teman, dan ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut ya. Dan di sisi lain masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi sehingga belum menerima tunjangan profesi. Nah, yang 1,6 juta inilah yang diperjuangkan oleh
Kemendikbudristek melalui RUU Sisdiknas ini. Jadi jika RUU Sisdiknas tersebut disahkan ya menjadi undang-undang, maka Pak Nadiem menjamin para guru tersebut bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi. Kemudian yang kedua adalah RUU Sisdiknas akan ada pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik di pendidikan anak usia dini PAUD ya, dan pendidikan kesetaraan serta pesantren formal. Jadi apabila sudah memenuhi syarat, mereka juga berhak menerima tunjangan. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah ada pengakuan nantinya untuk guru-guru PAUD, kemudian pesantren formal. Namun kita ketahui RUU Sisdiknas ini menjadi polemik teman-teman, ditantang oleh berbagai pihak terkhusus bagi PGRI. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari sehingga PGRI ini menolak RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas 2022? Jadi sebenarnya PGRI dengan sikap tegasnya dari para pengurusnya menyampaikan prihatin ya secara terbuka bahwa peleburan undang-undang guru dan dosen ke dalam RUU Sisdiknas menunjukkan tidak ada lagi penghargaan kepada guru yang jumlahnya sekitar 2,9 juta orang sebagai sebuah profesi. Ya, jadi PGRI menengarai penghapusan undang-undang guru dan dosen otomatis mengakibatkan tunjangan profesi juga bakal dihapus. Iya, seperti itu teman-teman pendapat dari PGRI. Ya, katanya bahwasanya jika undang-undang guru dan dosen ini, yang mana ya dalam undang-undang guru dan dosen itu dijelaskan tentang pemberian tunjangan profesi guru. Nah, kalau undang-undang profesi guru ini dilebur, maka secara otomatis katanya tunjangan profesi guru juga akan dihapus teman-teman. Jadi dalam pasal 145 ayat 1 naskah RUU Sisdiknas yang dikeluarkan pada Agustus lalu disebutkan setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi PGRI mengatakan bahwasanya frasa sebelum atau kalimat ya teman-teman, kalimat sebelum undang-undang ini diundangkan berarti tunjangan profesi guru akan hilang jika kelak RUU Sisdiknas diundangkan. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi istilah atau kalimat yang mengatakan sebelum undang-undang ini diundangkan mempunyai arti atau bisa bermakna menjadi tunjangan profesi ini akan hilang pada saat RUU Sisdiknas ini sudah disahkan, seperti itu. Sehingga PGRI bermaksud atau berkeinginan atau berharap apabila Kemendikbudristek memang bersungguh-sungguh mempertahankan tunjangan profesi guru, maka PGRI ini mendesak bahwa kalimat tersebut dihapuskan atau mungkin mengganti kalimat tersebut menjadi sesuatu yang lebih jelas bahwa tunjangan profesi guru ini akan tetap ada pada saat RUU Sisdiknas tersebut disahkan teman-teman. Jadi teman-teman yang mengatakan bahwasanya mengapa sih PGRI ini harus menolak RUU Sisdiknas, meskipun ya secara garis besar kita memahami bahwasanya tujuan dari RUU Sisdiknas ini sudah baik ya, yakni ingin mensejahterakan guru-guru di Indonesia tanpa adanya proses pendidikan profesi guru atau PPG untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi maksud dari PGRI adalah baik, ingin semuanya jelas melalui RUU Sisdiknas, dan maksud dari Kemendikbudristek pun juga baik, yakni ingin mensejahterakan guru di Indonesia. Jadi intinya teman-teman, kita tetap mendukung RUU Sisdiknas ini masuk dalam Prolegnas 2023 agar guru-guru Indonesia
tetap sejahtera dengan adanya tunjangan-tunjangan yang bisa diberikan oleh pemerintah. Jadi kita mengawal RUU Sisdiknas ini bisa diundangkan terus demi guru-guru Indonesia yang bisa sejahtera. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Dan kalau teman-teman punya pendapat sendiri atau tanggapan terkait RUU Sisdiknas ini, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.